Mari berfilsafat. Saya Marianus Elik Semit, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widyasasana. Pada momen terindah ini, saya mau membagikan percikan-percikan tentang cinta. Seperti apakah cinta itu dalam kehidupan manusia? Oleh karena itu, para saudaraku dan saudariku terkasih, mari menyimak dan mendengarkan apakah cinta itu dan mengapa cinta itu harus dihayati dalam kehidupan manusia. Cinta sebuah mediasi reminiscensi dalam kehidupan manusia. Pada momen ini, saya berbicara tentang cinta menurut sudut pandang Profesor Armand Erianto dalam bukunya yang berjudul Menjadi Mencintai dan Remah dan Kering. Cinta merupakan kehidupan hakiki dalam diri manusia. Cinta itu sebuah wadah solusi dalam mengatasi persoalan atas eksistensi manusia itu sendiri. Cinta sebagai instrumen, sarana, piranti, relasi antar sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Realitas hidup manusia tidak terlepas dari cinta. Cinta itu menjadi fondasi atau radix dalam dirinya sebagai makhluk yang memiliki akal budi. Cinta itu memiliki power menembus ruangan waktu. Realitas hidup manusia sungguh sangat tidak terlepas dari dunia cinta yang menjadi suatu landasan dasar untuk mengenal satu akan yang lain dalam sebuah himpunan, baik itu dalam komunitas, masyarakat, ataupun dalam himpunan sebuah organisasi tertentu. Cinta hadir sebagai mediasi atau perantara dalam kehidupan manusia di setiap perjumpaan antara satu dengan yang lain. Manusia semestinya harus sadar bahwa kehadiran cinta dalam hidup sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan pribadi manusia itu sendiri, baik dari sisi psikologis ataupun dari sisi biologis. Hakikat cinta dalam diri manusia menjadi tanda yang sangat tertinggi bahwa manusia itu merupakan pribadi yang memiliki martabat yang luhur. Profesor Armand Erianto, seorang rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widyasasana, mengatakan cinta sebuah yang dirindukan oleh semua orang. Artinya bahwa cinta itu sangat berarti dalam realitas kehidupan manusia sebagai makhluk peziarah. Cinta itulah sesungguhnya kehidupan yang harus memiliki, atau cinta itu harus dimiliki oleh manusia, karena tanpa cinta manusia sesungguhnya hidup dalam kematian. Kematian artinya bukan mati secara jiwa dan raga, melainkan manusia itu mati dalam kehampaan akan pengalaman cinta terhadap dirinya sendiri dan bersama dengan orang lain. Cinta menjadi ujung tombak atau jantung manusia untuk membangun komunikasi secara interpersonal dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Cinta itu mesti dirawat, diberi asupan gizi dengan cara menjaga segala sikap pribadi sebagai manusia yang hidup saling berdampingan. Cinta itu menjadi harmonis dan memiliki makna karena pemilik cinta itu mampu menyikapi segala persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab tanpa membebani orang lain yang ada di sekitarnya. Manusia harus bertanya, apa itu cinta? Dan mengapa cinta itu sangat berarti dalam pergumulan hidup manusia? Lalu, bagaimana manusia itu menyikapi dan mengaplikasikan cinta itu dalam kehidupannya? Di sini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya manusia itu perlu mengkritisi ontologi cinta dalam realitas kehidupan manusia itu sendiri. Para saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada, semestinya kamu harus mengenal radix dari kata cinta itu sendiri, supaya tidak membelot dari arti cinta itu dalam mengimplementasikan kepada sesama ataupun orang lain. Menurut Lawrence Bagus dalam Kamus Filsafatnya mengatakan, cinta itu berasal dari bahasa Latin dan dari bahasa Yunani. Cinta dalam bahasa Latin artinya amor, dan caritas adalah jenis cinta berlandaskan pada hasrat dan keinginan dari manusia. Sedangkan cinta dalam bahasa Yunani artinya philia, eros dan agape.
Cinta agape merupakan cinta yang bersifat universal, artinya cinta yang mengedepankan rasa kebersamaan dan persatuan untuk membangun sebuah wadah cinta yang sejati. Banyak para filsuf yang mengartikan cinta serta konsep cinta dalam kehidupan manusia. Menurut pandangan mereka masing-masing, cinta itu sangat berarti. Di sini saya akan membahas begitu banyak para filsuf bagaimana pandangan mereka tentang cinta. Pertama, menurut Plato, cinta sebuah keindahan dan memiliki bentuk yang sempurna serta sifatnya abstrak. Artinya bahwa cinta itu sifatnya tidak tetap pada pendiriannya. Menurut Aristoteles, cinta adalah ketuhanan yang sifatnya mutlak dan sempurna. Aristoteles juga mengembangkan paham cinta itu sebagai persahabatan. Dalam konteks ini, persahabatan yang positif yang mampu membantu manusia untuk bertumbuh sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk Aquinas juga memandang cinta itu sebagai hasrat dan keinginan serta kehendak. Dalam konteks ini merujuk pada manusia yang menjadi warisan cinta itu. Menurutnya cinta adikodrati. Sedangkan menurut Spinoza, cinta secara rasio kepada Tuhan adalah wujud tertinggi dalam kehidupan. Artinya bahwa cinta menurutnya hanya dipandang dari sisi akal budi. Sedangkan menurut Malebranche dan Norris, cinta agape sebagai piranti yang menghubungkan manusia dengan Allah. Menurut Aristoteles, cinta merupakan ungkapan perasaan manusia yang memiliki nilai filosofis terhadap seseorang. Cinta tersebut mempunyai kekuatannya sendiri yang mampu menarik semua manusia untuk memikat kepada cinta itu. Cinta adalah perasaan emosi dan cinta kasih. Artinya bahwa cinta itu adalah sesuatu yang diungkapkan oleh manusia lewat tindakannya, karena cinta pada hakikatnya hanya dapat dirasakan, dan cinta itu juga bisa dilihat namun tidak dapat diraba. Cinta dapat dilihat apabila manusia melakukan segala aktivitasnya dengan setulus hati dan memperoleh hasil yang memuaskan, hasil yang baik. Artinya cinta itu dapat diwujudkan dalam tindakan konkret. Manusia mengekspresikan cintanya dalam tindakan-tindakannya. Cinta merupakan dasar dari segala sesuatu. Cinta di sini dipandang sebagai pusat bagi dinamika hidup manusia. Manusia itu memiliki perasaan, dan tentunya perasaan itu adalah ekspresi dari cinta yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Cinta yang dimiliki oleh manusia harus dieksplorkan atau disalurkan dengan baik, karena cinta itu akan menentukan keberadaan hidup manusia sebagai pribadi yang bersosial bersama. Cinta harus dikembangkan secara terus-menerus dengan melakukan berbagai macam cara, yakni belajar tentang kehidupan praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Cinta tidak akan ada nilainya sama sekali apabila cinta itu tidak diwujudkan. Jika cinta itu hanya sebatas konsep saja, maka cinta itu sebetulnya tidak ada faedahnya bagi diri manusia itu sendiri. Empedokles pernah mengatakan bahwa cinta itu sebuah pengendalian dan yang merujuk pada perekatan, dan pada titik tersebut akan menghasilkan relasi yang baik. Semestinya cinta itu harus diolah dengan baik, karena pada dasarnya cinta itu sebuah perasaan yang normal berasal dari dalam diri manusia. Manusia juga harus mengendalikan emosional atau perasaan cinta. Cinta yang memang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini tanpa terkecuali. Mengenai etika dan etiket komunikasi, bahwa manusia itu memiliki sebuah kebebasan. Kebebasan cinta itu yang dimiliki oleh manusia sangat-sangat penting. Manusia mempunyai kebebasan yang penuh tanpa dibatasi oleh siapapun. Tentunya kebebasan itu perlu ditanyakan, artinya kebebasan cinta itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Manusia bebas mencintai dan dicintai. Manusia bebas bertindak mencintai sesuai dengan koridornya.
ada kebebasannya demi cintanya kepada sesamanya ataupun kepada pacarnya atau siapa saja yang mempunyai rasa terhadap orang lain.